Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Kota Muharram dari kelas PGSD Penjas kelas 5C. NIM 1807026, nomor absen 17. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendarahan dan penanganan dari pendarahan itu sendiri. Nah, pendarahan adalah ketika rusaknya pembuluh darah atau dinding pembuluh darah akibat benda tajam atau juga karena penyakit. Nah, untuk jenis pendarahan itu dibagi dua. Yang pertama ada pendarahan luar dan pendarahan dalam. Nah, untuk pendarahan dalam yaitu untuk pendarahan luar yaitu pendarahan yang memiliki ciri jadi si darahnya itu keluar memancar dari tubuh. Nah, biasanya karena luka, goresan atau benda tajam. Yang kedua yaitu pendarahan dalam. Nah, pendarahan dalam itu sebaliknya, yaitu si darahnya itu tidak keluar dari tubuh dan memiliki ciri atau tanda atau membekas di tubuh, yaitu berupa tanda kebiruan atau memar. Jadi si darahnya itu di jaringan dalamnya sobek tapi tidak keluar sampai ke buah kulit. Nah, untuk pendarahan itu sendiri dibagi menjadi tiga dari jenis pendarahannya. Pendarahan luar itu sendiri, yang pertama pendarahan nadi, pendarahan balik, dan pendarahan rambut atau pendarahan kapiler. Untuk membedakan ketiga pendarahan itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ciri-cirinya yaitu pendarahan nadi itu si darahnya itu memancar dan si darahnya itu cenderung merah menyala. Yang kedua yaitu pembuluh darah balik atau pembuluh darah pena. Nah, yang memiliki ciri si darahnya itu mengalir, tidak memancar seperti air di sungai, itu mengalir seperti itu, dan memiliki darah yang cenderung lebih gelap. Nah, yang terakhir pembuluh darah rambut, yaitu memiliki ciri pendarahan yang merembes seperti air yang masuk dari sela-sela dinding dan memiliki darah yang cenderung lebih merah tua. Untuk penanganan sendiri, yang pertama yaitu penanganan pada saat pendarahan, yang terutama pendarahan luar, yaitu dengan metode TET atau tekan, elevasi, dan tutup. Yang pertama tutup. Nah, tutup sendiri itu tutup sebelum kita masuk ke TET ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, si penolong harus memakai APD atau alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan juga hindari dari barang-barang yang kotor. Apabila si darah tersebut menyentuh seperti pakaian atau celana atau kepada benda-benda seperti kain, jauhkan atau bersihkan benda-benda tersebut karena dapat memicu infeksi karena bakteri bersarang di sana. Yang kedua yaitu dengan metode TET. Yang pertama tutup, yaitu tutup pendarahan bisa menggunakan kain atau bisa menggunakan perban dan juga kain kasak. Sebelum itu juga kita harus bisa membersihkan si pendarahan tersebut baik dengan antiseptik ataupun air, dan juga dengan kain yang dibasahi dengan air. Nah, setelah ditutup, lalu kita masuk ke elevasi. Elevasi itu yaitu meninggikan si area pendarahan. Jadi si area pendarahan tersebut ditinggikan lebih tinggi dari jantung. Itu supaya si aliran darah tidak memancar atau untuk mengurangi si aliran darah yang keluar dari peredaran dari pendarahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tekan. Maksudnya tekan sini itu tekan poin akses dari pendarahan itu sendiri. Jika misalkan si pendarahan tersebut berada di tangan, maka di area sekitar tangan sebelum pendarahan itu terjadi, sebelum titik pendarahan itu terjadi, ditutup atau ditekan supaya si aliran darahnya itu berkurang ke area tersebut. Dan juga ditekan secara terus-menerus sampai si aliran darah itu benar-benar terhenti. Nah, setelah itu kita tutup pendarahan tersebut dengan pembalut dan kita bisa diikat seperti mengikat bidai. Nah, untuk penanganan selanjutnya kita bisa langsung bawa ke
rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Nah, perlu diperhatikan sebelum kita menolong orang yang terkena pendarahan tersebut, kita bisa menenangkannya, karena dengan ketenangan sendiri dapat membuat proses penolongan tersebut menjadi lebih lancar. Nah, mungkin segitu saja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang penanganan pendarahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.